Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Muhammad Zakaria SPDI MPDI dari Politeknik Semen Indonesia, yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Aliyah Al-Azhar Ibu Uswatul Hasan SPDI MPDI, serta Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah Aliyah Al-Azhar. Tak lupa anak-anak semua, siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Azhar yang sangat berbahagia. Syukur alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-Nya sehingga pada pagi yang cerah ini alhamdulillah tiada hujan, tiada mendung, bertempat di gedung Al-Azhar, di gedung Aliyah Al-Azhar lantai 2 pada hari Selasa tanggal 3 Januari ini kita semua bisa menghadiri suatu acara yang sangat spektakuler. Apa ini? Training motivasi, ada pakarnya. Jadi jangan disia-siakan anak-anak. Nanti kalau ada yang tanya, silakan ditanyakan. Sallallahu wa sallamullah, kita hadirkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa bendera kebenaran, yakni adil Islam wal iman. Bapak Ibu Dewan Guru serta anak-anakku yang sangat kami banggakan, izinkan kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Muhammad Zakaria SPDI MPDI dari Politeknik Semen Indonesia. Ahlan wa sahlan. Kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Ibu Kepala Madrasah. Acara yang ketiga materi oleh Bapak Muhammad Zakaria MPDI tentang training motivasi, dan acara yang terakhir yaitu doa. Sebelum kami melangkah ke acara berikutnya, anak, mari kita lanjutkan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini diberkahi oleh Allah, membawa kemanfaatan buat kita semua. Alhamdulillah walaupun sholihah. Al-Fatihah. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara yang kedua, langsung saja oleh sambutan Ibu Kepala Madrasah. Kepada beliau Ibu Hasanah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing mburi ku jawab ta. Baleni, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono pinter, ketara wis sarapan. Belum dah. Ya nanti pulang ke rumah minta ibunya masing-masing ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Muhammad Zakaria SPDI MPDI dari Politeknik Semen Gresik. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Waka, mulai dari Waka Kurikulum Bu Ilmiatin, Waka Kesiswaan Pak Edi Muhajalin, Waka Humas Pak Adi Rofiul, Waka Serpras Pak Nahwin, dan guru kami terkhusus bagian syuting menyuting Pak Amin. Dan tak lupa anak-anakku sekalian, baik putra maupun putri, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12, yang sangat selalu kami banggakan. Bagaimanapun keadaannya, kalian selalu kami banggakan.
Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan Allah nikmat kesehatan sehingga dapat melaksanakan acara spesial. Belum pernah ya kita mengadakan training motivasi baru kali ini. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja ini atas rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dicurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing duri gak jawab ketoro cengit. Keri lumayan. Anak-anakku yang sangat kami cintai, pada kesempatan hari pagi ini kita sengaja bekerja sama dengan Politeknik Semen karena beberapa waktu yang lalu beliau berkunjung ke madrasah kita. Nah, berkunjung ada tawaran kerjasama bentuk training seperti ini. Kita sambut dengan tangan terbuka. Kita senang sekali ada kegiatan semacam ini. Kenapa? Karena kita merasakan anak-anak kita ini, Pak, anak-anak luar biasa sebenarnya. Mereka punya kemampuan masing-masing. Mereka punya keunggulan masing-masing. Ada yang alhamdulillah unggul di kaligrafi ya. Ini ada Clara di depan. Siapa mana? Akbila. Siapa wingi nggih? Pernah juara kemarin Pak sampai tingkat nasional. Juara 1. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Memang keunggulan kita ini spesifiknya di kaligrafi, tapi tidak menutup kemungkinan yang lain juga bisa berprestasi di bidangnya masing-masing. Ada yang unggul di olahraga, ada yang mahir di futsal. Kemarin mongso siapa itu? Menang ya? Waktu saya lihat di Asada kemarin, mongso siapa enggak? Itu enggak? Sekapuk menang ya? Juara, tepuk tangan untuk tim futsal. Nah, itu banyak sekali sebenarnya prestasinya anak-anak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Cuman ada beberapa siswa kami yang sebenarnya punya potensi yang sama, punya kemampuan yang sama. Mereka sebenarnya punya apa istilahnya nggih? Atau mereka juga berhak untuk hidup sukses besok. Cuman mereka belum menyadari kemampuan mereka di bidang apa, kebutuhan mereka apa, itu belum mereka sadari, sehingga selama sekolah di madrasah aliyah ini belum bisa menentukan arah, sik terombang-ambing. Coro nanggone laut ngono kena ombak langsung etut kabeh gitu ya. Padahal sebenarnya anak-anak ini punya potensi kemampuan di bidangnya masing-masing. Nah, kami harapkan dari training nanti yang disampaikan oleh Bapak Zakaria, mudah-mudahan bisa memotivasi anak-anak supaya bisa menggali potensi yang mereka miliki, bisa menjadi pribadi yang lebih maju, lebih baik di kehidupannya yang akan datang. Terutama ini yang kelas 3, Pak. Nah, kelas 3 ini sebentar lagi juga akan meninggalkan madrasah. Mereka sangat butuh untuk diarahkan. Apa potensi yang mereka punya, maka cocoknya mereka kemana, nanti bisa jenengan diberikan sedikit motivasi atau arahan. Karena beliau ini juga termasuk salah satu orang yang sukses ya anak-anak. Beliau sudah menjadi dosen dan apa tadi Bu? Ya sudah dibacakan tadi ya biografinya. Nah ini beliau termasuk salah satu dosen di salah satu kampus swasta, dan nanti mudah-mudahan semangat juangnya, semangat bekerjanya, semangat mencari ilmunya ketika usia seperti kalian bisa ditularkan kepada anak-anak. Ngaten nggih? Harapan kami begitu. Jadi acara ini tidak akan sia-sia. Kita tunggu nanti tindak lanjutnya. Sesudah acara training motivasi ini, mudah-mudahan ada perubahan di anak-anak.
bisa menjadi pribadi yang lebih semangat lagi untuk menggali potensi diri masing-masing. Demikian saja Bapak yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan banyak-banyak terima kasih atas yang disampaikan oleh Ibu Kepala Madrasah. Selanjutnya adalah langsung pada acara intinya, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Muhammad Zakaria. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya. Kenalan dulu siapakah sebenarnya beliau ini. Halo yang belakang. Ya, sudah siap menerima materi? Kalau sudah siap, acungkan tangan semua. Ketika saya bilang, loh, kurang semangat sing buri ketoro. Siap? Mana kesiapannya? Siap? Siap. Kok sampai siap? Terus sarapan nih. Baik, kami bacakan dulu. Jadi profilnya, bukan profil fotonya, bukan ya. Tetapi kurikulum vitae-nya oleh beliau Bapak Muhammad Zakaria. Lurek, banyak sekali ya. Iya dong. Sebentar, aku tak ngerpek dulu rek, gak apal soalnya. Sudah, nama Muhammad Zakaria, SPDI MBD, lahir di Gresik, tanggal 27 April 1987. Aktif ya, aktif sekarang sebagai dosen di IAIN Pontianak. Loh, jauh sekali ya. Dosen Pontianak. Di mana itu Pontianak? Ada yang tahu? Malang, ngawur ay. Kalimantan Barat. Mengabdinya mulai tahun 2017 sampai sekarang, Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk Pak Muhammad Zakaria. Sebagai staf ya, staf pendidikan atau dosen di IAIN Pontianak mulai dari tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian masih aktif juga sebagai dosen dan Kasubag marketing Politeknik Semen Gresik. Tahu Semen Gresik anak-anak? Tahu ya, masuk gak ngerti. Ya, di Politeknik Semen Gresik. Tepuk tangan lagi untuk Pak Muhammad Zakaria. Jadi beliau ini nanti akan menyampaikan motivasi supaya yang biasanya itu tidak semangat, supaya lebih semangat belajarnya. Yang biasanya malu-malu bertanya di kelas, maka akan diberikan ilmu tentang confident, bagaimana meningkatkan kepercayaan diri. Begitu ya Pak ya? Iya, insya Allah. Untuk itu anak-anak disimak baik-baik apa yang akan nanti disampaikan oleh beliau. Tadi sudah perkenalan, tak kenal maka tak sayang. Nanti kalau di jalan ketemu bilang Assalamualaikum Pak, jangan menang wae ya, karena sudah berkenalan dengan beliau. Monggo Pak, disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak kayaknya. Ini kira-kira udah makan belum nih sudah? Hah? Udah makan belum? Yang belum makan angkat tangan. Yang belum makan angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Saya ulangi lagi, yang menjawab salam salah, saya doakan orang tuanya diberi kesehatan. Amin.
Yang menjawab salam saya mudah-mudahan kalian bersemua nih bisa naik haji sama bapak mama kalian. Yang menjawab salam saya doakan kalian menjadi anak yang sukses fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai nih, tadi udah ustadzah kenalkan ya. Saya ini asli Gresik, cuma lama di Pontianak kita nih, ya kan? Bahasa saya ini kayak bahasa sedikit apa ya? Kayak bahasa Upin Ipin kata orang Jawa ya. Kata orang sini ini kayak bahasa Upin Ipin. Cuma ini pun tak saya buat-buat, saya pengennya bahasa Jawa, ya kan? Cuman sedikit selayang pandang nih sebelum training saya mulai. Biar kalian tidak kaget, nanti apa yang sampaikan sedikit bahasa kayak bahasa Melayu campur bahasa Indonesia. Kalaupun tak paham, dikit-dikit lah paham aja ya. Manggu-manggu aja gitu ya. Kalaupun tak paham, manggu-manggu aja gitu, seakan-akan paham kan. Kalian membahagiakan saya, kalian pun akan bahagia, ya kan ya. Kemudian beberapa kurikulum vitae tadi udah disampaikan beliau, kalaupun direntet itu pun tak selesai jadinya. Itu pun banyak sekali. Dulu saya di kelas Ustadzah Uswatun Hasanah, saya seorang dari Alia Asada Bunga. Kalaupun Alia pun saya tak pernah kecil hati. Meskipun seorang Alia, tapi bagaimana caranya kita menggali potensi kita. Pertama itu apa? Satu, percaya diri. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan sholat. Yang paling utama adalah doa bapak mama kita. Ya kan? Kalaupun tak ada doa mama bapak kita nih, kita mau jadi apa kita kan? Kita tak jadi apa-apa. Ya kan ya? Ya, langsung saja ya. Kurikulum vitae saya, nama Muhammad Zakaria, partner, owner, dan founder Power Inspiration Training Center Gresik. Kemudian partner motivasi pendidikan sampai sekarang, asisten DP di Gresik 2004 sampai 2014. Kemudian dosen kampus swasta 2016-17. Lepas itu saya ke Jakarta, lepas dari Jakarta tuh di Pontianak sampai sekarang menjadi dosen non PNS. Kemudian ada peluang di Politeknik Semen, saya menjadi Kasubag, kepala sub bagian marketing. Kalau kalian melihat ini, pasti ngelihat gajinya berapa, kan gitu kan ya? Ya kan ya? Pasti nanya gaji. Gaji paling besar di Pontianak. Saya di Pontianak hanya digaji 12 juta per bulan. Itu kecuali kayak tunjangan anak, tunjangan istri, itu beda lagi tuh. Ya kan? Kemudian asisten pengacara di Jakarta 1 tahun 6 bulan itu hanya 21 juta waktu itu. Hamim. Saya cuman taruhannya nyawa. Tiap detik tak bisa tenang, tak bisa tidur, tak bisa makan enak kita. Tiap detik tuh kita dapat SMS, yang namanya SMS itu kan ancaman dengan orang-orang yang tidak benar. Karena kita di jalur yang benar. Kemudian di Trans 7 itu 6 bulan sebagai perlengkapan, lighting dan lain sebagainya. Kemudian di situ kita basic pesantren, perang hati dengan dunia glamour seperti itu. Kemudian saya memutuskan keluar. Ya sedikit ceritakan ya. Saya menangis, kata mama saya. Kenapa tak kerasan tuh kumpul orang-orang cantik kan? Artis kan banyak-banyak cantik tuh kan ya. Yang namanya kita nih bukan sok suci, bukan sok bersih kita kan. Kita kalau bukan muhrim nih, bagaimana kelak kemudian hari nanti kita nih di akhirat nanti, ya kan? Kemudian saya dapat tawaran itu di Pontianak sampai sekarang di Politeknik Semen Indonesia Gresik. Sebelum kita mulai tes warna, tapi saya minta tangannya maju ke depan semua. Tangannya maju ke depan semua. Ke depan semua, kedua-duanya.
Kedua-duanya. Kemudian gosok paling kencang. Gosok. Semakin cepat. Semua, baik laki maupun perempuan. Gosok paling kencang, semakin kencang. Semakin kencang. Tempel di dagu masing-masing. Dagu mana? Berarti Ustaz Uswatun Hasanah tadi nanya, sudah makan belum? Ternyata belum makan. Iya kan? Dagu itu iya kan? Dagu. Jangan fokus kepada iya kan? Ya. Kita sekarang tes warna. Warna apa ini? Ini? Oke. Semakin cepat ya. Jangan sampai telat. Warna apa? Ini. Semakin cepat. 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 Baru aja benar. Baru tahu saya di sini ada warna baru. Yang depan birura. Baru tahu saya ada warna biru merah. Berarti birura. Ya. Semakin cepat. Warna apa? Hira. Sebelah sini ada yang bilang hira. Ya kan? Hira. Kita di sini tak ada yang namanya tegang. Kita bersenang-senang. Ya, menikmati suasana ini bersenang-senang. Lanjut. Lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Saya minta dibaca bareng-bareng. Kurang kompak. Sekali lagi. Ulangi lagi. Ketika sampean sudah di Aliyah, kira-kira bisa nggak mengulang masa SD, masa SMP, masa MI? Atau bisa kan ya? Maka gunakan waktu masa Aliyah ini sebaik mungkin untuk menggali potensi kalian menjadi yang berguna dan bermanfaat. Maka ada pepatah mengatakan, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas air. Belajar setelah dewasa bagai mengukir di atas batu. Karena apa? Semasa kecil tidak akan terulang kembali. Ketika sampai di Aliyah, gunakan waktu semaksimal mungkin untuk menggali potensi. Yang ikut kaligrafi, silakan ikut kaligrafi. Yang ikut futsal, silakan kembangkan futsalnya, karena MA Al-Azhari terkenal dengan kaligrafinya semenjak saya di Pondok Pesantren Komarudin. Ya, maka jangan sia-siakan waktu masa Aliyah kalian. Baik anak yang kelas 11, 12, gunakan waktu kalian, jangan dia disia-siakan. Karena tadi seperti kita ketika kita melakukan yang namanya belajar, itu seperti nulis surat. Ketika kita salah niat, pasti akan salah ketika sampai nulis surat, salah alamat, pasti salah tempat. Begitu dengan niat. Ketika sampai niatnya belajar bersungguh-sungguh karena Allah dan karena ingin membahagiakan orang tua, maka yang menjawab adalah Allah. Maka saya tekankan tadi, jangan pernah sombong diri, jangan pernah merasa sudah pintar. Kita ini bukan siapa-siapa, iya kan? Iya. Kalau rahmat Allah sudah dicabut, kita mau nak jadi apa? Iya. Lanjut. Dibaca bareng-bareng. Kurang kompak.
Ulangi lagi, yang laki-laki belum kompak. Yang laki-laki belum kompak. Perubahan kecil dapat membuat perbedaan besar. Lakukan dari hal yang kecil. Pak Zakaria, anak seorang petani tambak. Bapak saya ini seorang petani tambak. Mama saya seorang petani sawah. Tapi saya tak pernah kecil hati. Meskipun dari anak desa, kalau boleh tahu nih, dari ujung pangkal saya. Bayangkan dari ujung Pangka paling ujung tersendiri daripada Legowo lebih kotak lah, dekat dengan Gresik. Tapi saya tidak pernah kecil hati menjadi seorang anak petani. Saya tidak pernah kecil hati menjadi seorang petani tambak, tidak pernah kecil hati. Tapi bagaimana caranya saya membanggakan orang tua saya, mengharumkan nama orang tua saya, mengharumkan nama sekolah saya. Itu yang namanya dari perubahan kecil menjadi perbedaan besar. Maka saya yakin, saya percaya di dalam diri anak MA Al-Azhar ini, baik kelas 9, kelas 10, 11, 12, memiliki jiwa-jiwa yang namanya disiplin, taat beribadah, rajin belajar, dan melakukan perubahan untuk dirinya berserta membawa harum nama orang tua, terutama sekolahan. 3 cara menumbuhkan mental prestasi. Yang pertama, dibaca bareng-bareng. Belief system, sistem kepercayaan. Ketika sudah tidak ada kepercayaan dalam diri kita, mau kuliah takut biaya, mau kuliah tidak kerasan di pesantren, mau kuliah takut mengerjakan skripsi, mau kuliah ketika sudah lulus mau jadi apa? Itulah yang namanya harus dibuang jauh-jauh. Maka saya di sini ngasih sedikit motivasi, jangan pernah ragu dengan Allah. Ketika kalian ingin mengadu, mengadulah sama Allah. Ketika kalian minta tolonglah sama Allah. Ketika kalian ingin meminta segala sesuatu pertolongan, mintalah pertolongan sama Allah. Karena Quran sudah jelas. Wasta'inu bis sabri was shalah. Maka mintalah pertolongan Allah dengan jalan sabar dan salat. Saya ingin angkat tangan yang sholatnya masih bolong. Yang sholatnya masih bolong, angkat tangan. Yang sholatnya masih bolong, angkat tangan. Jujur, saya tidak ada paksaan. Yang sholatnya masih bolong, yang sholatnya masih bolong, angkat tangan aja semua. Angkat tangan, gak apa-apa. Yang laki-laki angkat tangan. Yang masih bolong sholatnya, kita bareng-bareng angkat tangan. Ayo, angkat tangan semua. Angkat tangan. Ya Allah, bareng-bareng. Meskipun yang sudah tidak bolong, angkat tangan bareng-bareng. Kita mulai nata niat kita semua di sini. Angkat tangan. Ya Allah, pada pagi hari ini, jika saya belum istiqomah sholat, berilah kemudahan untuk istiqomah sholat. Jika saya memiliki rasa malas, buanglah rasa malas itu ya Allah. Ya Allah, sholatku hanya untuk Engkau. Kedua, ya Allah, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, terutama bapak mama kami. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tekad yang kuat. Tekad yang kuat adalah kemauan. Jika tidak ada kemauan, keinginan, apakah bisa kalian mencapai sebuah kesuksesan? Saya mau tanya, ketika kalian tidak ada memiliki kemauan, tidak ada memiliki
ketertarikan, kira-kira bisa nggak kalian untuk mencapai sebuah kesuksesan? Hah? Kira-kira ada nggak bisa terrealisasi tanpa ada tekad yang kuat? Karena tekad kuat adalah menunjukkan sebuah hasil proses. Karena bahasa Jawa mengatakan proses tidak akan mengkhianati hasil. Tolong diperhatikan video ini. Selamat datang para pemenang. Awali dengan berpikir yang benar dan milikilah keyakinan yang benar. Beriman tanpa beramal, meyakini tanpa tindakan alias omong doang. Beramal tanpa beriman, bertindak lebih baik mencoba lalu gagal daripada Anda tidak pernah mencoba sama sekali. Inilah gambar seorang pemenang tidak pernah menyerah, karena yang menyerah tidak akan pernah menang. Jatuh itu biasa, namun bangkit itu luar biasa. Awali dengan niat yang kuat dan benar. Tidak masalah berapa kalian jatuh, tapi hitunglah berapa kalian bangkit. Yang penting tetap berusaha, ikhtiar, karena ada Allah yang Maha Penolong. No trial, no terror, but trial and learning. Sukses itu penting, tapi bersyukur jauh lebih sukses. Pelaut ulung tidak akan lahir dari laut yang tenang. Karena apa? Ada ombak, ada badai, ada angin gelombang. Semua dijalaninya untuk mencapai ke sebuah tepian pantai. Maafkanlah masa lalumu, tawakallah masa depanmu, nikmatilah saat ini. Memaafkan memang tidak merubah apapun di masa lalumu, tapi ia memperindah hari esok dan mencerahkan hari ini, dan seterusnya. Yang dua, bangga dengan proses. Kira-kira kepala sekolah atau guru wali kelas kalian lebih suka nilainya, lebih suka nilai hasilnya apa proses belajarnya? Proses. Artinya apa? Proses di situ adalah ketika aktif mengikuti pelajaran ibu guru atau bapak guru, ya kan? Aktif, tidak pernah meninggalkan kelas. Meskipun tidak suka dengan gurunya, jangan sesekali kalian tidak mengendahkan, bahasa Jawa itu apa ya? Tidak mengikuti apa yang dikatakan seorang guru. Karena apa? Itu adalah sebuah yang namanya rahmat doa dari seorang guru. Iya kan ya? Dibaca bareng-bareng. Usaha kurang kompak. Ketika kita udah usaha, udah doa, maka yang kita harus lakukan adalah ketekunan itu apa? Belajar. Taat tata tertib sekolah. Jangan pernah kecil hati. Saya tekankan lagi, jangan pernah kecil hati. Ketika sesudah lulus aliyah, mau jadi apa, tinggal kalian membekali diri kalian dengan bekal yang sesuai dengan kemampuan. Pak, saya anaknya orang tidak mampu. Sekarang ada KIP, sekarang ada Basnas, ada UPZ, semua difasilitasi oleh negara. Maka jangan pernah kecil hati di antara kalian ketika ingin melanjutkan perkuliahan. Saya doakan
anak yang kelas 12 ini diberi kemudahan, diberi kelancaran oleh Allah, melanjutkan kuliah dimanapun kalian ingin melanjutkan. Tolong perhatikan video ini. Ibarat kata, ini pelatih, ini adalah siswa, memberi motivasi muridnya agar menunjukkan bahwa semua siswa MA Al-Azhar ini memiliki kemampuan, memiliki kapasitas yang sama, yaitu menuju kesuksesan. Kemudian ada salah satu siswa yang bertanya kepada gurunya, apakah saya bisa meraih kesuksesan itu? Kemudian pelatih memanggil atau seorang guru memanggil anak didik peserta didiknya, namanya Bro Jim. Bro Jim disuruh ke depan. Bayangkan, pelatih ini adalah guru kalian, Ustadzah Uswatun atau Ustadz Safari, yang setiap malam mendoakan kalian tiada henti, yang menasihati kalian setiap hari, yang mengarahkan kalian ketika kalian di dalam kegalauan, ketika ada masalah, beliau selalu ada. Bayangkan, seorang ustadzah Uswatun, Ustadz Safari memberi nasihat kepada kalian bahwasanya anak Al-Azhar layak menjadi anak yang sukses. Tolong perhatikan video ini. Yang dijaga adalah kekompakan, kebersamaan. Tiap malam Ustadzah Safari, Ustadzah Uswatun mendoakan kalian. Ibarat kata, awalnya hanya 20 meter, akan tapi dia bisa menyelesaikan sampai titik akhirnya. Karena apa? Motivasi dari seorang pelatihnya. Ibarat kata kalian dimotivasi oleh guru-guru kalian agar tidak menjadi anak yang tidak berguna, agar tidak menjadi anak yang tidak bermanfaat ketika di lingkungan kalian. Jangan pernah menyerah. Tidak pernah memberikan namanya sedikit pun keluh kesah kepada yang namanya pemain bola ini. Terus bergerak, jangan pernah menyerah sampai dia merasa kesakitan. Ibarat kata kalian ada di titik terendah. Bayangkan, sudah bilang, ustadzah saya tidak mampu untuk kuliah, ustadzah saya tidak bisa melanjutkan kuliah. Akan tetapi guru-guru kalian selalu memotivasi kalian agar menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang berhasil. Semua pada melihatnya, kira-kira mampu enggak dia melewati 50 meter itu. Seorang pelatih selalu memotivasinya, jangan pernah menyerah, berikan yang terbaik untuk kelompokmu atau berikan yang terbaik untuk sekolahmu ini. Jangan pernah berhenti. Lanjutkan, jangan menyerah. Sepuluh langkah lagi. Bersusah payah dia menjaga kekompakan, kebersamaan untuk mencapai sebuah titik yang sangat amat yang diharapkan. Padahal yang dilewati adalah sudah terlewati, alias 50 itu sudah terlewati. Namun apa kata pelatih?
kau ada di zona akhir. Artinya apa? Kalian sudah ada kelas 3. Ya kan? Kelas 3. Maka perbanyaklah muhasabah diri kalian. Sudahkah kalian mentaati apa yang sudah disarankan oleh para guru kalian? Sudahkah kalian menjalankan tugas apa yang sudah diperintahkan oleh guru-guru kalian? Maka jangan pernah membohongi diri kalian. Jangan pernah memunafikkan diri kalian. Berkatalah jujur kepada diri kalian. Karena apa? Jujur yang akan menyelamatkan diri kalian. Baca bareng-bareng. Banggalah dengan, karena proses itu adalah sumber pahala. Ketika sampean diberi pelajaran oleh guru, guru adalah sumber pahala. Suka tidak suka, nyaman tidak nyaman, jadikanlah itu adalah proses kalian. Karena apa? Saya sendiri merasakan ketika saya kurang suka bahasa Inggris waktu itu, sekarang saya harus belajar mati-matian bahasa Inggris. Karena waktu itu saya kurang suka bahasa Inggris, orangnya suka ringan tangan waktu di Mambaus Solihin Suci. Waktu di sana kita diajarkan 3 bahasa, bahasa Arab, Korea, bahasa Inggris. Saya kurang suka bahasa Inggrisnya, gurunya suka mukul. Jadi tiap kali waktunya bahasa Inggris saya tak pernah masuk. Semenjak alia saya merasakan, sampai sekarang pun saya membutuhkan yang namanya bahasa Inggris. Sefasih apapun kita bahasa Arab, belum tentu kita bisa memediasi dalam bahasa Inggris. Karena lebih sulit bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Ya. Saya tanya sekarang, saya ingin memasukkan energi yang positif di dalam diri kalian. Kalau kalian mau, silakan tutup mata kalian sejenak, 2-3 menit. 2-3 menit. Saya ingin mengajak kalian mengisi motivasi. Ya. Kalau mau, dalam hitungan ketiga, tanpa saya suruh, tanpa saya minta, silakan tutup mata kalian. Ya. Dalam hitungan ketiga, saya minta tutup mata kalian. 1, 2, 3. Bagi yang punya bapak mama nih, bayangkan, sudahkah kita ini membahagiakan mama bapak kita nih? Sebelum kita berangkat ke sekolah, pagi-pagi buta, mama kita memasakkan nasi untuk kita, lalu menyediakan makanan itu untuk sarapan pagi kita. Yang tidak ikut, minimal jangan ganggu teman kanan kirinya. Mama kita bangun subuh, memasakkan nasi untuk kita, demi kita seorang. Bagi ibunya yang sudah meninggal, doakan, ya Allah, ampunilah dosa mama bapak kami yang sudah mendahului kami. Ya Allah, berikanlah kesehatan untuk mama bapak kami yang masih hidup. Sebelum kalian ke sekolah, sudahkah kalian mencium tangan kedua orang tua kalian? Baik bapak, baik mama kalian. Beliau yang tak pernah henti mendoakan kita, mencarikan nafkah untuk kita, bertaruh nyawa untuk kita, tidak pernah kenal lelah, tidak pernah kenal terik panas matahari, tidak pernah mengenal hujan, tidak mengenal dingin. Bayangkan, kemudian bapak kalian pulang membawa uang, Bu, ini untuk SPP anak kita, untuk masa depan anak kita, Bu. Sambil berseraya berdoa kepada Allah, ya Allah, jagalah anak saya. Ya Allah,
Berilah kemudahan anak saya untuk melanjutkan kuliah. Ya Allah, berilah kelancaran untuk menggapai cita-citanya. Kemudian bapak kalian yang lagi kerja di luar kota, doakan dia dalam keadaan sehat walafiat selalu. Ya Allah, berikanlah kesehatan untuk bapak saya. Ketika bapak kalian sudah di luar kota kerja di Gresik, itu nyawa taruhannya sampai menahan lapar, dahaga demi seorang anak yang ingin menggapai cita-citanya. Bapak kalian pulang dengan wajah tersenyum meskipun lelah, meskipun capek, tapi tidak dirasakan. Bayangkan ketika kalian menemui bapak kalian, tidak ada wajah lelah sama sekali. Ya. Renungkan, sudahkah kita ini membasuh kedua telapak kaki ibu bapak kita nih? Sudahkah kita mendoakan bapak mama kita nih tiap waktu sholat? Sedangkan ibu bapak kita tidak pernah henti mendoakan kita. Setiap sholat 5 waktu maupun tiap malam senantiasa mendoakan kita agar anaknya tidak seperti orang tuanya, agar anaknya memiliki cita-cita dan harapan yang terwujud. Karena tidak ada orang tua yang ingin anaknya seperti kedua orang tuanya. Orang tua selalu berharap anaknya mendapatkan pekerjaan yang layak, tidak seperti orang tuanya. Kalau sudah, doakan orang tua kita dalam waktu 1 menit. Doa sesuai dengan doa kalian masing-masing. Doakan yang serius untuk kedua orang tua kalian. Selama beliau masih hidup, selama beliau masih diberi kesehatan orang tua kita, selama kita bisa masih menyentuh kedua tangan orang tua kita, jangan pernah menghadik mereka. Sudah, sekarang buka mata kalian semua. Mudah-mudahan dengan doa ini kalian bisa berubah hari ini, esok dan seterusnya. Amin Allahumma amin. Perhatikan video ini, rahasia 10 jari. Anak seorang tukang sampah, namanya Jati. Tolong perhatikan baik-baik, tolong amati video ini. Jangan ngomong dengan tangan kirinya, tolong diperhatikan. Namanya Jati. Sejak kecil dia terlihat pandai, pintar. Sampai dia SMA lulus, S1, S2, kumlut. Hingga dia melamar di sebuah perusahaan. Beliau diingatkan, dipanggillah oleh bosnya, tangan ibu kamu. Ibu saya tukang sampah, tangannya selalu kotor. Satu tangan ada 5 jari, 2 tangan 10 jari. Ketika disatukan menjadi 20 jari. Kemudian si Jati disuruh pulang oleh bosnya untuk melihat kedua tangan ibunya. Tibalah Jati pulang sambil merenung.
Selama kecil dia belum pernah melihat kedua tangan ibunya. Tidak pernah memperhatikan. Sudahkah kita memperhatikan tangan kedua orang tua kita yang mencarikan nafkah untuk kita, yang memandikan kita, yang mengajak kita bermain, yang membesarkan, yang menjaga kita di waktu kita sakit, melindungi kita, yang memotivasi kita. Sampailah Jati di rumahnya, akhirnya bertemulah dengan ibunya. Ibu selalu motivasi kita, ibu selalu ada untuk kita. Bolehkah saya melihat tangan ibu? Maka Jati bertanya, ibu waktu bersihin bekas lampu besi, ibu enggak lihat luka aja. Kalau ini? Itu ibu lagi nyapu di jalan. Nyapu di jalan. Dapat info Jati bahwa Jati lulus dengan nilai terbaik di salah satu kampusnya. Ibunya senang. Begitu besar pengorbanan seorang tua kepada anaknya. Sampailah pagi hari, kemudian Jati kembali lagi ke kantor dengan PD-nya, dengan penuh semangat, dengan membawa namanya rahasia 10 jari tadi. Ibarat kata kalian udah kelas 12, berikanlah yang terbaik untuk orang tua kalian. Berikanlah yang bermanfaat untuk orang tua kalian sebelum yang namanya penyesalan itu datang di akhir. Tidak ada waktu untuk tidak berbenah. Ketemulah Jati di ekskavator. 2 tangan 10 jari, 20 jari. Bila bersatu akan kuat. Tidak hanya membesarkan saya, pengorbanan yang sangat luar biasa datang dari surga Quran adalah doa orang tua kita. Kita tidak akan menjadi apa-apa tanpa bantuan orang tua kita. Akhirnya Jati diterima. Yang bisa diambil dari video tadi, kira-kira siapa yang mau maju ke depan tanpa saya suruh? Ayo. Tanpa saya suruh, tanpa saya minta. Anak kelas 12 angkat tangan. Kelas 12 mana? Kelas 12 mana? Kelas 12. Kelas 12 mana? Masa cuma segini? Yang kelas 12 angkat tangan. Apa makna dari rahasia 10 jari tadi? Yang mau presentasi ke depan nanti ada voucher dari saya. Ayo. Ada yang bisa mempresentasikan? Saya kasih voucher cuma-cuma. Ya, minimal 2 anak lah. Ayo, saya hitung sampai 3. 1, 2, tidak ada. Tidak ada yang mau maju. Hah? Tidak ada yang mau maju. Kakak nih, mau maju kan? Boleh? Boleh. Silakan. Boleh lah. Apa makna dari video tadi? Sinilah depan. Pakai mic ini. Nama, kelas, nanti ada daftar hadir juga. Mana dari video 10 jari? Nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Rosa Samharia dari kelas 12 IPS. Menurut saya makna dari video tadi, ibu itu tidak sangat, dari tangan beliau itu kita masih kecil dibelai, sampai sebesar itu masih dirawat, dan dari tangan itu menumbuhkan anak yang sukses itu. Jadi tangan beliau itu tangan yang multifungsi menurut saya. Dari tangan beliau dia bekerja sampai tangannya seperti itu untuk membiayai seorang anak tadi. Menurut saya seperti itu. Tepuk tangan untuk Mbak Rosa. Terima kasih. Yang lainnya? Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Kalau kelas 12 tak ada, kelas 11. Adakah kelas 11 nih? Ada. Mana? Kelas 11 mana? Ayo, silakan. Ayo kakak ini boleh? Boleh lah. Ayo. Kelas 11. Siapa nama? Ajwa, mana Ajwa? Ajwa, ayo. Maju ke depan. Apa arti dari makna video 10 jari tadi? Ajwa. Atau ada? Oke. Berarti hanya ada Mbak Rosa aja ya. Dibaca bareng-bareng. Jagalah sholatmu. Ketika kita menghadap Allah, yang ditanya bukan jabatan, yang ditanya bukan titel kalian, yang ditanya bukan gaji kalian, akan tetapi adalah sholat. Selalu rendah hati, jauhi bergaya, utamakan kaya. Karena apa? Itu yang akan menyelamatkan kalian. Jangan pernah merasa pintar, jangan pernah merasa lebih dari yang lain. Karena itu ada awal dari sebuah kehancuran. Ayo bareng-bareng. Dik, aku pintar, kau akan istiqomah. Ayo bareng-bareng. Dik, aku mohon, kau selalu meyakini saat ku banyak masalah, kalaku banyak dosa, sholatkan di dan perlakumu di semua mimpi dan nyatamu. Sholatkan menjagamu di hidup dan dan matimu. tak ingin kau. Lebih keras. Dik, jangan engkau tinggalkan 5 waktu. Dik, aku doa dan sholat selalu. Ayo. Saat kau tengah terluka, kala kau tengah gundah, bareng-bareng sholatkan sikap
sikap dan perilakumu di semua mimpi dan nyatamu. salat Akan menjagamu di hidup dan matimu. Tak ingin kau rapuh. Ini terakhir ya, terakhir. Ada video seorang anak yang angkuh, seorang anak yang sombong, tidak menghargai jeripaya seorang bapaknya. Ya, tolong perhatikan betul agar apa? Menjadi motivasi kita tidak menjadi anak yang durhaka, tidak menjadi anak yang tidak bermanfaat untuk kedua orang tua kita. Ya, tolong diperhatikan. Jangan terjadi seperti ini. Nama saya Ahmad. Sejak kecil Ahmad dirawat oleh bapaknya karena sejak kecil ditinggalkan oleh ibunya. Ini kejadian asli di Malaysia. Awalnya orang biasa, sampai dia kumulut menjadi dokter unggul di Malaysia. Dokter bedah. Semasa kecil dia selalu diajak bapaknya, selalu ditemani oleh bapaknya. Tapi musibah terjadi ketika dia ruang dari keluar rumah hospital, dirompak. Bahasa Jawanya adalah dirampok. Kalau bahasa Melayu itu dirompak. Ada perompak menghajar kedua mata beliau. Dokter bedah yang terkenal mengakibat terjadi perompak di sebuah hospital. Tujuh bulan kemudian Dr. Ahmad pulih. Namun waktu dia buta matanya, dia melihat, mengingat masa kecilnya yang tidak menghargai bapaknya. Sampai diantar sekolah pun dia merasa malu. Semua teman-temannya diantar mobil, sedangkan bapaknya diantar dengan sepeda motor. Di saat dikasih bekal, dia menolaknya, tidak berterima kasih. Kemudian dia mendapat penghargaan. Di saat bapaknya mau naik ke pentas, Dr. Ahmad merasa malu karena memiliki bapak yang tidak memiliki pendidikan. Sampailah rumah. Kenapa bapak datang? Padahal bapaknya tidak menunjukkan, inilah undangan untuk saya. Kenapa kau sembunyikan? Tak kasih tahu bapak. Malukah kau punya bapak seperti saya ini? Saya malu punya macam bapak nih. Hati orang tua mana yang tidak sakit hati ketika sejak kecil dibesarkan. Ketika sudah sukses dia lupa dengan jasa-jasanya. Bapaknya buta. Baru sadar bahwa kedua matanya Dr. Ahmad adalah mata bapaknya untuk anaknya seorang. Akhirnya bapaknya rela mengorbankan kedua matanya. Sewaktu masih buta, dia tidak terima. Sehingga dapat donor mata. Kemudian dari bapaknya Dr. Ahmad sampai bertanda tangan, rela buta mata demi melihat anaknya sukses dan berjaya. Baru sadar. Sewaktu kecil Ahmad jangan pernah menyerah. Jadi anaknya berguna. Harus bapak doakan sehingga
bapaknya buta kedua matanya. Lebih baik kita ubah penglihatan daripada kita buta hati. Kasih sayang seorang orang tua tidak pernah habis di sepanjang masa. Al-Hajj 46. Sesungguhnya yang buta itu bukan mata kita, akan tetapi mata hati kita. Tidak mudah memaafkan, benci, hasud, itu adalah penghalang kalian menjadi seorang yang sukses. Maka dari sekarang ketika kalian punya salah dengan temannya, meminta maaf. Ya. Kita berdiri sama-sama, berdiri semua. Berpelukan, bergandeng tangan, laki sama laki sama laki, perempuan sama perempuan, berdempet. Kita nyanyi bersama-sama sebelum kita tutup. Ayo. Bersandar, ayo. Sambil pegang pundak temannya, sambil pegang pundak kawan. Sudah? Yang tidak ikut maksimal jangan mengganggu kawan kanan kiri ya. Ayo. Nyanyi bareng-bareng. Yang kompak. Sambil ditepuk-tepuk pundak kanan kirinya. Jangan keras-keras. Ayo, bareng-bareng. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali. Ditepuk-tepuk pundaknya. Jadi kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Syukuri apa yang kalian dapati saat ini. Menjalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang terlewati. 2022 biarkan berlalu, kita menyosong 2023. Ada hidup adalah tetap jalani hidup ini, melakukan yang saya doakan di awal tahun 2023 ini kalian menyosong masa depan yang cerah, diberi kemudahan oleh Allah, diberi kelancaran oleh Allah untuk menggapai cita-cita kalian semua. Amin Allahumma amin. Sabar dan tak kenal putus asa. Silakan duduk kembali. Sekian dari saya. Apabila ada kurang berkenan kata-kata saya ini, saya bolehlah minta maaf sebesar-besarnya. Kekurangan adalah milik saya, kelebihan adalah milik Allah semata. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.
Alhamdulillah. Rasanya bagaimana anak-anak? Nano-nano pasti rasanya ya. Tadi saya sempat melihat ada yang nyungsep, bukan nyungsep ya, ndelosor, meresapi, menghayati, dan lain sebagainya. Bukan hanya Nana, tapi saya juga, Bu Us sampai termehek-mehek di depan. Bisa kita ambil kesimpulan anak-anak tadi, masih ingat apa yang disampaikan oleh beliau? Sangat membangun sekali buat diri kita. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi, bagaimana cara menciptakan pribadi-pribadi yang unggul, yang tidak menyerah, yang mempunyai etos kerja yang tinggi. Karena dengan perubahan yang dari perubahan yang kecil, maka akan didapatkan oleh perbedaan yang besar. Yang nyimak pasti mengerti ini. Ada tekad yang kuat, tidak boleh menyerah. Setelah jatuh, tidak boleh menyerah, langsung bangun kembali. Jatuh, bangun. Bukan nyanyinya jatuh bangun aku, bukan ya. Habis jatuh, bangun lagi, punya tekad yang kuat. Dan apalagi bangga dengan proses yang dilewati, ya, itu tidak akan sia-sia, pasti akan ada hasilnya. Beda dengan yang hanya diam di tempat dan jalan di tempat, tidak akan menuai hasilnya. Begitu anak-anak ya. Ada lagi usaha dan doa. Ada tadi ditampilkan seorang ibu, bagaimana tangan seorang ibu kita yang mampu menciptakan generasi-generasi unggul seperti kalian ini. Amin. Banggalah dengan proses, karena dengan proses itulah sumber pahala. Baik, ngoten nggih. Untuk materinya kali ini kami buka, barangkali ada pertanyaan dari anak-anak. Ada, pinter sekali. Yang laki-laki harus jangan sampai kalah dengan yang perempuan. Mau sore sing lanang karo sing wedok. Ayo, tadi sudah dikasih resepnya bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri. Tidak boleh malu-malu. Kalau ada kegundahan dalam hati, ungkapkan di sini, tidak apa-apa. Baik, kami buka sesinya pertama ini dengan 2 pertanyaan saja. Yang laki-laki barangkali ingin bertanya, dirangkum dulu. Kemudian nek wis wani maju, enggak apa-apa. Yang perempuan, siapa? Saya kasih Mbak Putri. Ya, Mbak Putri, silakan maju Mbak Putri. Yang lain boleh menyiapkan diri untuk bertanya, enggak apa-apa, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dewi Wahyuni dari kelas 12 IPA. Ingin bertanya, bagaimana cara untuk membangun kepercayaan diri agar menjadi pribadi yang unggul dan tidak mudah goyah? Menjadi pribadi yang unggul dan tidak mudah goyang. Tidak mudah goyang. Ya, Oke. Langsung saya jawab ya. Di sini aja ya. Bagaimana caranya menjadi pribadi yang unggul dan tidak mudah goyang? 1, prinsip. Tanamkan dalam diri kalian bahwasanya jangan pernah memasukkan dari luar ke dalam. Faham maksud saya? Ketika kalian main medsos, main Facebook, IG, kemudian apalagi TikTok, itu yang membuat kita galau, itu yang membuat kita kecil hati. Akan tetapi bagaimana cara kita mengeluarkan pribadi kita untuk keluar? Karena apa? Seringkali ketika kita ini malas, mager atau kecil hati, itu karena mengasupan dari luar ke dalam. Tidak pernah menggali potensi kita untuk apa sih yang saya punya, apa sih yang saya miliki, namanya soft
skill. Kemudian tidak mudah goyang, perbanyaklah wudu. Satu ya, boleh kalian pakai, boleh kalian tidak. Saya kasih ijazah nih. Saya selama di pesantren sampai sekarang belum pernah batal wudu. Mudawamah wudu namanya. Paham? Membersihkan diri ketika kita batal wudu, wudu lagi. Ya. Nanti kalian rasakan ketika kalian sudah beranjak 1 bulan 2 bulan, kalian rasakan yang namanya ketenangan, ya kan? Dengan membersihkan hati, menjernihkan jiwa, maka kalian tidak akan goyang. Karena apa? Akan bijak. Ketika kita kumpul dengan teman-teman, apakah ini bermanfaat atau tidak? Itu adalah tidak galau, tidak goyang, ya. Akan tapi kalau kita sering kumpul, kemudian kita tidak bijak untuk diri kita, maka kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Semua muncul dari diri kita. Bisa difahami? Karena teman kita tidak pernah salah. Yang salah adalah cara kita mendoktrin diri kita. Karena di dalam diri kita ada namanya alam bawah sadar. Ketika kalian bangun subuh tanpa dipaksa, terus leye-leye, lebih semangat mana? Dipaksa apa leye-leye? Dipaksa, iya kan? Lah, kuncinya untuk tidak mudah goyang, paksa dari diri. Jangan ikut-ikutan. Kalau kalian ikut-ikutan, namanya tidak memiliki prinsip. Andai kata saya ini seperti orang ujung pangkat, tidak memiliki komitmen, tidak memiliki prinsip, menjadi orang yang sukses, sekolah public speaking, sekolah hipnoterapi, itu non formal. Akhirnya menjadi seperti ini, menjadi percaya diri. Karena apa? Karena ingin membentuk mental juara, mental pemenang. Seperti itu. Jadi semuanya adalah dari diri, yang namanya adalah kesadaran di diri. Sudah bisa dipahami. Semua dari diri kita. Karena apa? Bermula dari kemauan. Kalau kita tidak menggali kemauan, tidak akan terwujud yang namanya keinginan dan kemauan tersebut. Bisa dipahami? Ya. Ada lagi? Iya. Dari Roihatul Lailiyah, kelas 12 IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roihatul Lailiyah dari kelas 12 IPA. Saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi kebimbangan ketika menentukan program jurusan kuliah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya menentukan dari kebimbangan memilih jurusan? Yang pertama, ukur kapasitas dan kemampuan kalian. Ya, satu. Ketika kalian memilih sebuah jurusan, contoh kecil saya kan di Politeknik. Di Politeknik itu ada 4 jurusan. Ada akuntansi, ada administrasi perkantoran, ada teknologi informasi, ada teknik mesin. Ketika di sebuah perguruan lain ada tarbiyah, ada ekonomi syariah, ada dan sebagainya, kira-kira ketika kalian ingin kuliah di sebuah fakultas, katakanlah di administrasi perkantoran, Kak, apakah saya bisa dari Alia masuk administrasi perkantoran? Kak, apakah saya bisa masuk di ekonomi syariah? Sangat bisa. Ketika kalian sudah menentukan, berarti mengukur kemampuan. Oh, berarti saya mampu. Lah, ketika sudah mampu, maka pertanyaan adalah, ketika saya lulus, kira-kira mau jadi apa? Kira-kira ketika saya lulus, bekerja menjadi apa? Jangan asal kuliah, jangan asal sekolah. Ketika kalian sudah kuliah di, mohon maaf, katakanlah di tarbiyah, di PAI, kemudian setelah lulus tidak mendapat pekerjaan. Artinya apa? Ketika kalian menentukan itu tidak berpikir, ya kan, antara input sama outputnya. Boleh kalian memilih tarbiyah, asalkan kita memiliki sebuah yayasan atau lembaga. Oh ya, bapak saya ini punya pesantren, bolehlah saya sekolah di tarbiyah. Akan tetapi kalau kita tidak memiliki yang namanya sekolah dan sebagainya, bagaimana Kak? Gali soft skill kalian, kemampuan kalian, kapasitas kalian. Oh,
saya cenderung ke ekonomi. Oh, saya cenderung ke akuntansi. Outputnya kemana? Menjadi pegawai bank atau koperasi. Setidaknya kalian menjadi trader, yaitu di pusatnya di Sidoarjo, namanya Ikatan Akuntansi Indonesia, itu di bawah naungan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, kebetulan di tempat saya dulunya aksi bertransformasi menjadi Politeknik Semen D2, sekarang bekerja di anak perusahaan BUMN Jakarta, itu D2. Kalau di tempat saya ini D3, Politeknik Semen. Ya, jadi kalian harus mengukur pertama kemampuan, bukan biaya loh ya, kemampuan kalian di dalam menempuh perkuliahan tersebut. Mampu enggak saya menempuhnya? Bisa enggak saya mengikuti mata pelajarannya? Iya kan? Semua bisa diikuti, semua bisa dipelajari, asalkan ada kemauan yang kuat. Iya kan? Ya. Sudah bisa dimengerti? Ya. Jadi jangan pernah genggama. Kak, kira-kira saya Alia bisa enggak saya di jurusan ekonomi, di jurusan syariah? Sangat bisa, karena semua bisa dipelajari. Mengutip sebuah firman Allah, Iqra, bacalah. Di dalam Al-Quran tidak ada yang namanya menghafalkan, tetapi bacalah. Membaca dalam artian apa? Mengamati, mencermati apa yang ada di sekeliling kita. Jadikanlah itu objek sebuah ilmu untuk kita. Ketika kita mengambil jurusan PAI, oh kakak itu mengambil jurusan PAI, sampai sekarang belum dapat pekerjaan. Oh kakak ini kok cepat dapat pekerjaan, dia kuliah apa? Dia kuliah ekonomi. Iya kan? Nah, itulah cerminan bagi kita. Akhirnya kita apa? Bertanya, sejauh mana sih, seperti apa sih kuliah di ekonomi di Tarbiyah. Jadi kita bisa timbal balik menuntut ilmunya dan bisa menentukan kebijakan untuk kita. Oh, saya mampunya di ekonomi. Oh, saya bisanya di Tarbiyah. Cuman harus ada input dan outputnya. Itu. Ya. Sama kayak gini. Ketika sampean menabung 500 perak tidak dibuka selama 1 tahun, puas nggak dengan hasil menabung tadi? Kurang puas kan ya. Tapi ketika sudah dengan niatan 5.000 per hari, kemudian dibuka 1 tahun, puas tidak? Puas kan ya? Nah, itulah gambaran saya, seperti itu. Karena apa? Jangan sampai ada kekecewaan di akhir ketika kalian sudah lulus. Ya? Bisa dipahami Mbak siapa tadi? Bisa? Terima kasih. Masih ada lagi? Sudah? Sudah apa belum? Apa lanjut lagi? Sampun. Ya. Oh iya. Masih ada acara berikutnya. Tenang, jangan pulang dulu. Acara berikutnya adalah penyerahan cindramata. Serah terima oleh Pak Muhammad Zakaria kepada Ibu Uswatun Hasanah. Kamera, Mbak Zainal. Ya. Oh iya, miring. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Muhammad Zakaria
SPDI, MPD yang telah memberikan wawasan yang sangat bagus sekali kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dapat merubah, ya, dapat merubah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul dalam ilmunya, unggul dalam akhlaknya, unggul dalam segalanya, terutama dalam akhlakul karimahnya. Anak-anakku yang kami banggakan, sebagai acara penutup, acara yang terakhir adalah doa yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Muhajalin MPD. Kepadanya kami persilakan. Kami sampaikan terima kasih kepada beliau Bapak Edi Muhajalin. Dengan berakhirnya doa maka berakhir pula acara pada pagi hari ini. Kami dari pembawa acara mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.